Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri, Bagas Koro, dan 3 rekan teman saya. Yang pertama Indah Sulistia, Alika Putri, dan Farhan Said Ismail. Di sini kelompok kami membahas mengenai dengan soal sebagai berikut. Selama ratusan tahun, perairan Pulau Pongo merupakan bagian jalur perdagangan dari masa kedatuan Sriwijaya hingga pemerintahan Hindia Belanda. Sementara Pulau Pongo sering dijadikan pelarian para prajurit yang kapalnya hancur atau terbakar. Ini dibuktikan adanya bangkai kapal tua di 5 titik, 2 titik di sekitar Batu Mandi atau bagian barat daya dengan kedalaman 7-15 meter, serta 3 titik di sekitar Karang Unus, Gusung Jungkung, dan pembuangan kapal di bagian tenggara pada kedalaman sekitar 22 meter. Titik kapal karam di Karang Unus dan Gusung Jungkung dipercaya masyarakat Pulau Pongo merupakan bangkai kapal dagang Cina dan Inggris. Apabila besok kita ingin mengambil kapal ini, siapa yang berwenang untuk memiliki? Baik, kelompok kami akan membahas yang pertama untuk menentukan siapa yang berwenang memiliki bangkai kapal di perairan Pulau Pongo. Hal ini akan bergantung pada hukum yang berlaku di wilayah tersebut. Dalam konteks hukum maritim internasional, prinsip dasar adalah bahwa kepemilikan bangkai kapal dapat beralih kepada pihak yang menentukan kapal tersebut jika tidak ada klaim sah oleh pemilik asli atau pemilik lain yang memiliki kepentingan yang sah. Namun, dalam konteks Indonesia, hukum yang mengatur kepemilikan bangkai kapal di perairan tersebut bergantung pada regulasi nasional dan lokal yang ada. Pada umumnya, pemerintah Indonesia memiliki yurisdiksi atas perairan di wilayah mereka, termasuk kepemilikan bangkai kapal di dalamnya. Namun, dalam kasus-kasus seperti ini, pemerintah lokal atau nasional biasanya akan mengatur proses klaim dan kepemilikan melalui otoritas maritim atau badan terkait. Jika ada klaim yang diajukan oleh negara-negara asing terkait bangkai kapal dagang Cina atau Portugis, maka hal ini bisa menjadi subjek dari hukum internasional, terutama jika ada perjanjian bilateral atau multilateral yang mengatur klaim atau bangkai kapal di perairan tertentu. Dalam hal ini, negosiasi diplomatik antara pemerintah Indonesia dan negara-negara terkait akan menjadi penting untuk menentukan kepemilikan yang sah. Berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau UNCLOS, kepemilikan kapal karam di perairan internasional seperti di sekitar Pulau Pongo diatur oleh prinsip penemuan yang wajar. Ini berarti bahwa penemuan kapal karam harus dilakukan secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Baik, perkenalkan, nama saya Indah Sulistia. Di sini saya akan melanjutkan paparan dari teman saya terkait pasal 149, benda-benda purbakala dan bersejarah. Semua benda-benda purbakala dan bersejarah mempunyai nilai sejarah yang ditemukan di kawasan harus dipelihara atau digunakan untuk kemanfaatan umat manusia sebagai suatu keseluruhan dengan memperhatikan secara khusus hak-hak yang didahulukan dari negara asal atau negara asal kebudayaan atau negara asal jarahan dan asal negara keperbakalan. Pemerintah yang berwenang atau badan arkeologi yang ditunjukkan oleh pemerintah dapat memiliki kapal karam sebagai bagian dari warisan budaya dan sejarah. Jika suatu pemerintah telah menetapkan prosedur untuk penemuan dan pengembalian kapal karam, maka prosedur tersebut harus diikuti. Jadi, untuk mengambil kapal karam di sekitar Pulau Pongo, pemerintah Indonesia adalah yang berwenang untuk mengatur dan memproses prosedur penemuan dan pengembaliannya sesuai dengan UNCLOS. Menurut hukum internasional, kepemilikan kapal karam dapat menjadi subjek dari prinsip-prinsip hukum laut, terutama Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 UNCLOS. Pasal 149 UNCLOS mengatur bahwa kapal atau barang karam tetap menjadi milik pemiliknya, kecuali jika ada pernyataan atau tindakan lain yang menunjukkan niat pemilik untuk meninggalkannya. Namun negara tempat kapal karam berada dalam memiliki yurisdiksi atas kapal tersebut untuk tujuan pelestarian dan perlindungan lingkungan maritim. Oleh karena itu, dalam kasus ini, pemerintah Indonesia memiliki yurisdiksi atau kapal-kapal karam di perairan sekitar Pulau Pongo. Pemerintahan Indonesia dapat mengatur prosedur untuk pengembalian kapal-kapal karam tersebut, termasuk pemiliknya harus memperoleh izin atau lisensi dari pemerintah Indonesia. Jika ada klaim kepemilikan dari negara asing seperti Cina atau Portugal, maka klaim tersebut akan diatur oleh hukum internasional yang melibatkan negosiasi diplomatika antara negara-negara terkait. Menurut Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut UNCLOS, kepemilikan kapal-kapal karam di perairan tersebut menjadi kompleks karena UNCLOS tidak secara spesifik mengatur kepemilikan kapal karam. Namun dalam situasi seperti ini, prinsip-prinsip hukum internasional yang telah
mapan dapat diterapkan. Dalam konteks ini, klaim atas kepemilikan kapal-kapal karam dapat bergantung pada prinsip kepemilikan adat, di mana komunitas lokal atau negara yang memiliki yurisdiksi atas perairan tersebut dapat mengklaim kepemilikan kepentingan dalam kapal-kapal tersebut. Selain itu, prinsip-prinsip hukum internasional seperti salvaging atau penyelamatan dan slavage rights, hak penyelamatan, juga mungkin berlaku. Penyelamatan kapal-kapal karam memberikan kepada pihak yang melakukan penyelamatan untuk mendapatkan atau kepemilikan sebagai atas barang-barang yang diselamatkan. Dalam kasus yang rumit seperti ini, penyelesaian dapat memerlukan negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum internasional relevan serta kepentingan masyarakat lokal dan negara yang bersangkutan. Perkenalkan, nama saya Farhan Said Ismail dan saya menjelaskan materi dari kawan saya sebelumnya. Menurut hukum di Indonesia, kepemilikan kapal-kapal karam tersebut akan bergantung pada beberapa faktor, termasuk status hukumnya dan apakah ada klaim atas kepemilikannya. Ada beberapa undang-undang yang relevan dalam konteks ini. 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pelayaran. Pasal ini menyatakan bahwa kapal yang karam di perairan Indonesia tetap menjadi kepemilikan pemiliknya, kecuali ada perubahan status kepemilikan yang sah menurut hukum. 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 43 undang-undang ini mengatur bahwa benda bersejarah atau benda-benda lain yang memiliki nilai sejarah, arkeologis atau budaya termasuk dalam perlindungan lingkungan hidup. Kapal-kapal karam yang memiliki nilai sejarah dan arkeologis mungkin akan dilindungi oleh undang-undang ini. 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Pasal 1 angka 7 undang-undang ini mendefinisikan kapal karam sebagai bagian dari cagar budaya. Perlindungan dan pengelolaan kapal karam yang dianggap sebagai cagar budaya diatur dalam undang-undang ini. Berdasarkan undang-undang tersebut, jika kapal-kapal karam tersebut dianggap memiliki nilai sejarah atau arkeologis, maka pihak yang berwenang untuk memiliki atau mengelola kapal-kapal yang termasuk pemerintahan daerah setempat atau instansi yang bertanggung jawab dalam perlindungan atau pengelolaan benda cagar budaya seperti Dinas Pariwisata atau Kebudayaan atau Badan Pelestarian Cagar Budaya dan Peninggalan Nasional. Pihak yang ingin mengambil kapal tersebut harus melalui proses legal yang sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan memperoleh izin dari pihak berwenang. Baik, saya Alika Putri akan melanjutkan penjelasan dari materi rekan saya berikutnya, atau lebih tepatnya di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah kami jelaskan, yang dimana menurut Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau UNCLOS, kepemilikan kapal karam atau barang-barang yang terdapat di dalamnya memiliki prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. UNCLOS mengatur dalam pasal 149 tentang kapal dan perlengkapan karam. Pasal ini menyatakan bahwa kapal atau perlengkapan karam tetap menjadi milik pemilik atau negara yang mempunyai hak berdaulat di atas kapal tersebut, kecuali jika ada perubahan kepemilikan yang sah atau jika kapal tersebut telah ditinggalkan dengan sengaja. Namun, pasal ini juga menyatakan bahwa negara tempat kapal karam tersebut terletak harus memberikan informasi kepada negara asal kapal atau negara yang mungkin memiliki kepentingan pada kapal tersebut. Jika kapal karam tersebut memiliki nilai arkeologis atau sejarah yang signifikan, UNCLOS juga mendorong negara-negara untuk melindungi dan menjaga warisan budaya di bawah laut tersebut. Tapi di dalam konteks Pulau Pongo, jika ingin mengambil kapal-kapal karam yang terletak di perairannya, langkah pertama yang harus diambil adalah berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia. Karena Pulau Pongo terletak di wilayah Indonesia,
Pemerintah Indonesia memiliki yurisdiksi dan kewenangan atas perairan tersebut sesuai dengan UNCLOS. Yang selanjutnya juga jika kapal-kapal tersebut diidentifikasi sebagai kapal dagang Cina dan Portugis, negara asal kapal-kapal tersebut, Tiongkok dan Portugis, juga memiliki hak dan kepentingan dalam kapal-kapal tersebut. Oleh karena itu, proses pengambilan atau penelitian terhadap kapal-kapal karam tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip kerjasama internasional dan koordinasi antar negara sesuai dengan UNCLOS. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.